Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu kembali dengan Bapak untuk belajar bersama. Pada hari ini, kita sudah memasuki pembelajaran ketiga, di mana kita akan mempelajari tentang keberagaman suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional di Indonesia. Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, anak-anak bisa dilihat ini adalah peta wilayah Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang sangat luas, mulai dari Pulau Sabang di ujung barat dan Pulau Merauke di ujung timur. Nah, karena sangat luasnya wilayah negara Indonesia ini menyebabkan budaya di Indonesia juga sangat beragam. Keragaman budaya ini terjadi karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita baca terlebih dahulu teks berikut ini. Rumah Betang Uluk Palin. Rumah Betang atau Rumah Panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah Betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, Rumah Betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa, yang terdiri atas 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Taman Baloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Ulpalin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Ulpalin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Nah, bisa dilihat ini adalah contoh gambar dari rumah betang uluk paling atau rumah panjang. Dikatakan rumah panjang karena memang rumahnya itu sangat panjang yang berfungsi untuk menampung puluhan kepala keluarga. Nah, bentuk rumah adat setiap suku bangsa itu menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari hewan-hewan liar. Nah, bagaimana kondisi rumah adat di sekitarmu? Pastinya memiliki keunikan tersendiri, kan? Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Nah, kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa contohnya yang pertama ada bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, dan kesenian daerah. Yuk kita pelajari sama-sama. Yang pertama ada bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah berikut. Contoh katanya yaitu saya. Dalam bahasa Jawa, saya itu adalah aku atau kula. Dalam bahasa Sunda yaitu abdi, bahasa Batak ahu, dan bahasa Papua sa. Nah, contoh lainnya kata rumah. Bahasa Jawanya ya adalah omah, sedangkan bahasa Sunda imah. Bahasa Batak bagas, bahasa Papua rumah.
Keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku, karena dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Jadi, bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, ada rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda-beda. Berikut nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, ada rumah Aceh, rumah Krongbade dari daerah Aceh. Lalu ada rumah Balai Batak Toba, daerah Sumatera Utara. Yang ketiga ada rumah Gadang dari Sumatera Barat. Nah, yang keempat dari Riau ini sangat banyak ya, salah satunya Balai Selaso Jatuh atau rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Selanjutnya dari daerah Kepulauan Riau ada rumah Melayu Atap Limas Potong. Dari Jambi ada rumah Panggung, dari Bengkulu rumah Bebungan Lima, Sumatera Selatan rumah Limas, Bangka Belitung rumah Rakit, Lampung rumah Nawau, Jawa Barat rumah Kasepuhan, Banten rumah adat Baduy, DKI Jakarta rumah Kebaya, Jawa Tengah rumah Joglo, dan daerah istimewa Yogyakarta yaitu rumah Joglo juga. Nah, ini bisa dilihat juga ya. Untuk Jawa Timur ada rumah joglo, dan selanjutnya kalian bisa baca satu persatu atau kalian bisa pelajari lebih lanjut lagi nanti di buku kalian. Hafalkan ya, ini macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia sebagai bekal pengetahuan kalian juga. Berikut Bapak akan tampilkan contoh rumah adat dari beberapa daerah. Tidak semuanya ya, ini hanya beberapa saja contohnya. Bapak ambil dari beberapa pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama ada rumah Gadang dari Sumatera Barat ya tadi. Khas ya, kalau rumah Gadang itu di kita juga banyak ditemukan. Seperti kalau misalnya di rumah makan Padang itu biasanya bentuk-bentuknya mengacu pada rumah Gadang. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri ada rumah Kasepuhan namanya ya, jangan lupa. Nah, ini di Sulawesi Selatan khas suku Toraja, yaitu rumah Tongkonan. Dan yang terakhir ini Bapak berikan contoh rumah Honai dari Papua. Kalian bisa amati gambar-gambar yang Bapak berikan ya. Selanjutnya, yang ketiga ada pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Berikut beberapa nama pakaian adat dari berbagai daerah Indonesia. Nah, kalian bisa baca satu persatu ya, sambil dipahami kembali nama pakaian adat dan daerah asalnya. Nah, ini juga ada lanjutan dari pakaian adat dari beberapa daerah di Indonesia. Kalian bisa lanjutkan membacanya ya. Selanjutnya, Bapak akan memberikan contoh pakaian adat dari beberapa daerah. Sama seperti sebelumnya, Bapak akan menampilkan nama dan dari daerah asalnya. Yang pertama, ada baju Bundo Kanduang dari Sumatera Barat. Gambarnya seperti di atas ya. Selanjutnya ada baju Kabaya dari Jawa Barat, ada baju Bodo dari Sulawesi Selatan, dan terakhir ada contohnya baju Cele dari Maluku.
Nah, yang terakhir ada kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri dari atas tarian-tarian dan lagu daerah. Nah, berikut beberapa nama tari dari berbagai daerah. Yang pertama, dari Aceh yang sangat terkenal itu adalah tari Saman. Terus ada juga Sumatera Utara tari tortol, Sumatera Barat tari piring, dan selanjutnya. Di Jawa Barat juga ada tari jaipong, topeng, dan juga tari merak. Kalian bisa baca satu persatu dan pelajari nama-nama tarian peserta daerahnya ya, yang terdapat di buku kalian. Selanjutnya, ini adalah lanjutan nama beberapa tarian daerah beserta daerahnya. Bapak bacakan beberapa ya. Contohnya dari Jawa Timur ada tari remong, dari Kalimantan Utara ada tarian kancet ledo, dari Kalimantan Selatan ada tari bakso. Nah, dari Bali biasanya kalian sudah beberapa kali mengetahui ya, ada tari legong, tari kecak, tari pendek. Selanjutnya, dari Sulawesi Barat ada tari Toerang Batu, dari Nusa Tenggara Barat ada tari Gandrung, selanjutnya dari Maluku ada tari Cakaleke, di Papua juga ada tari Selamat Datang dan tari Musya. Nah, berikut Bapak akan tampilkan contoh tari dari beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama, ada tari piring dari Sumatera Barat, seperti itu ya gambarnya. Yang kedua, ada tari merak dari Jawa Barat. Dikatakan tari merak karena kostumnya itu seperti burung merak. Selanjutnya ada tari kipas dari Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir ada tari musyah dari Papua atau tari selamat datang juga. Selanjutnya, jenis kegiatan ekonomi di Indonesia dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satunya, jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Lalu, apa saja jenis usaha tersebut? Yang pertama, ada pertanian atau perkebunan, yaitu jenis usaha yang termasuk di bidang agraris seperti pertanian atau perkebunan. Nah, umumnya usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya yang masih luas. Contohnya adalah tanaman padi, sayur mayur, buah-buahan, teh, tembakau, kopi, kelapa sawit, dan sebagainya. Selanjutnya, usaha di bidang peternakan. Nah, sama halnya dengan pertanian, peternakan juga membutuhkan lahan yang sangat luas. Biasanya, hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selanjutnya, kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan, yaitu usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Dan yang terakhir ada pertambangan. Biasanya, di bidang pertambangan ini memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu pertambangan seperti pertambangan emas, batu bara, nikel, minyak bumi, dan sebagainya. Nah, sekian pembahasan pada hari ini. Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar meskipun belajar masih di rumah. Sekian pembahasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.